Pemirsa, adanya dugaan permainan orang dalam pada seleksi P3K di UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, para tenaga honorer yang telah belasan tahun mengabdi terasa terzolimi karena proses pengajuan P3K dinilai tidak transparan dan syarat dengan manipulasi. Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Asrama Haji Embarkasi Padang dinilai syarat permainan orang dalam atau kong kali kong. Hal ini diungkapkan oleh dua tenaga honorer yang merasa dizolimi karena menilai proses pengajuan P3K tidak transparan. Sebut saja Ujang, salah seorang tenaga honorer mengungkapkan bahwa proses pengajuan P3K di Asrama Haji Embarkasi Padang penuh dengan permainan orang dalam. Menurutnya, tenaga honorer yang diajukan untuk mengikuti seleksi P3K justru merupakan kerabat pejabat UPT Asrama Haji, termasuk saudara Ketua UPT Embarkasi Haji Padang. Selain itu, Ujang menambahkan peserta yang lolos tahap pertama seleksi P3K mayoritas adalah kerabat pejabat. Padahal ada peserta yang baru bekerja selama 2 tahun. Sementara itu, banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun justru tidak lolos. Ia berharap seleksi P3K dilaksanakan sesuai prosedur tanpa nepotisme atau permainan orang dalam. Hal senada juga disampaikan sebut saja Budi, tenaga honorer lainnya. Ia sangat menyesalkan adanya dugaan nepotisme dalam seleksi P3K di UPT Asrama Haji Embarkasi Padang. Menurutnya, terdapat tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun tetap diusulkan mengikuti seleksi P3K oleh pihak UPT Asrama. Budi menilai hal ini merupakan bentuk permainan orang dalam serta manipulasi data. Ia berharap Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang menjalankan seleksi P3K sesuai prosedur. Mengingat masih banyak tenaga honorer yang telah belasan tahun mengabdi namun tidak diusulkan. Dia mengabdi di sana. Untuk adik kepala UPT ini baru 2 tahun bang, kurang lebih. Tapi sudah jadi P3K ya? Iya, ikut seleksi P3K tahun ini bang. Sedangkan yang lama tidak diberi kesempatan. Iya, benar. Apalagi untuk THK 2 bang. Berarti masih seleksi ya, belum lulus ya? Belum lulus bang, cuman yang anak kasubag itu sudah lulus bang. Itu anak kasubag itu berapa lama dia mengabdi? Anak kasubag itu dari 2018 bang. 2018? Iya. Lulus berapa? Dia lulus di tahap 1 ini bang. Sementara yang lain udah puluhan tahun, honor tidak masuk ya? Iya bang, benar. Ini diduga adanya permainan orang dalam itu ya? Bisa jadi bang. Jadi harapannya seperti apa bang? Harapannya bisa diselesaikan secara cepat mungkin bang. Kan kasihan kita lihat teman-teman yang lain bang. Apalagi yang THK 2 yang udah puluhan tahun dan tidak mungkin lagi ada kesempatan untuk mengikuti CPNS. Itu bagusnya dimasukkan ke tahap 1 kan gitu. Katanya selain dari adiknya ini ada lagi ponakannya yang dimasukkan ya untuk jadi tenaga-tenaga yang lain di Asrama Haji ini. Ada bang. Berapa orang? Itu, untuk anak kasubag 1. Terus untuk kemenakannya kepala ini ada 1 lagi. Terus yang bikin tesisnya juga bang dia masukin juga. Tahun 2004 atau pendataannya 2022. Di sana lah Pak, harapan kami tinggi dengan kami status THK 2 atau kategori 2. Karena ada informasi dari pusat, THK atau kategori 2 diprioritaskan untuk 2024 gitu. Tahu-tahu waktu pendataan 2022 kami sudah ikut juga pendataannya di BKN, sudah ada gitu. Jadi untuk mengajukan yang diprioritaskan itu tahu-tahu THK 2 tidak masuk gitu. Yang masuk cuma
yang diusulkan ke pusat, anaknya, adiknya, kerabat-kerabat dekatnya gitu. Nyanya ini siapa nih? Kerabatnya itu atau itu sanak bapak kepala gitu, ada anak kesuba, ada kerabat kepala gitu. Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Afrizan, membantah tudingan adanya permainan orang dalam seleksi P3K. Ia mengklaim bahwa seluruh proses seleksi P3K telah berjalan sesuai aturan dari pusat dan mengikuti prosedur yang berlaku. Sebelumnya, anggota DPD RI Jelita Donald juga telah meminta Menteri Agama untuk mengusut dugaan kecurangan dalam penerimaan calon pegawai P3K yang melibatkan oknum di Asrama Haji Embarkasi Padang. Itu mungkin bisa terlihat di datanya, masalah P3K sudah tuntas. Dan tadi semuanya ujian. Semuanya ujian. Hari ini sejak hari kemarin semuanya ujian. Dan tidak ada satupun yang tidak ujian. Dan kami belum melakukan outsourcing sesuai dengan aturan yang telah diminta. Artinya apa? Semuanya kami ayomi di sini, dan semua kawan-kawan di sini tidak ada satupun yang di outsourcing. Dan kami silakan pada mereka untuk daftar untuk P3K. Dan udah beberapa hari ini telah ujian semuanya. Jadi katanya adanya P3K ini diangkat karena unsur kedekatan dari... Itu bisa lihat datanya saya nanti. Ada datanya nanti. Kita konfirmasi dengan data. Nanti kalau saya berbicara di sini tidak memenuhi dengan data yang nanti. Berarti itu tidak benar ya Bang ya? Ini masih dilihat di data nanti.